kondisi tegangan barangkali ya, generalized state of stress. Jadi kalau kita punya satu struktur, apapunlah strukturnya, kita anggap aja ini bagian dari struktur begitu. Ada entah balok yang bagian dari struktur yang lebih besar. Kemudian saya tinjau satu titik saja di sini. Titik A misalnya ya. Akibat beban-beban yang bekerja di titik A ini ada tegangan ya. Ingat tegangan kemarin bekerjanya di titik kan ya. Kalau gaya dalam bekerjanya di luasan, tegangan itu bekerjanya di titik ya. Dibuat apa? Tanda panah kecil-kecil itu adalah tegangan yang bekerja di satu titik saja. Nah, generalized state ini ya secara umum begitu. Di titik A ini, kalau titik A ini saya perbesar di 2 dimensi jadi kotak begini. Ya. Ini masih titik sebenarnya, tapi kita zoom, kita perbesar begitu. Nah, di titik A ini kalau dalam 2 dimensi mestinya bisa saja ada gaya normal dalam arah ini. Kalau ini horizontal itu biasanya namanya X ya. Sigma X. Itu. Dan arah Y-nya juga mungkin ada tegangan normal ya. Sigma Y dan sigma Y gitu. Lalu di masing-masing permukaan segi 4 ini bisa juga ada tegangan geser ya. Namanya juga generalize ya. Jadi semua yang mungkin ada ya dibuat ada dulu, nanti tergantung bebannya mungkin ada yang 0 nilainya dan sebagainya ya. Jadi gesernya ada di sini, di situ, di sini, dan di sini. Ya. Di semua permukaan ini ada normal dan ada geser. Ya. Di semua permukaan di titik ini ya, ini titik ya. Mohon diingat ini titik. Nah, tata namanya kalau untuk normal seperti ini ya, dalam arah sumbu X, keluar dari titik ini, keluar dari permukaan ini, arahnya positif, jadi ini sigma X yang positif, ini sigma X yang positif, ini sigma Y yang positif, ini sigma, ini Y, kok jadi XY? Sigma Y yang positif. Ya. Jadi konvensinya demikian. Ya. Dan kita juga sudah tahu ya, tegangan normal selalu keluar, jadi yang arahnya keluar pasti positif. Nah, untuk tegangan geser, labelnya ada 2 karena dia berada di bidang yang menghadap ke sumbu X misalnya di sini. Tapi tegangannya arahnya ke sumbu Y. Kalau yang ini bidangnya menghadap ke sumbu Y, arahnya ke sumbu X. Begitu juga ini ya. Nah, untuk yang ini yang bidangnya menghadap ke sumbu X, kita sebutnya tau X, terus arahnya ke sumbu Y jadi Y begitu. Ini adalah tau XY. Yang ini karena bidangnya menghadap ke sumbu Y jadi tau Y, arahnya X. Jadi indeksnya ada 2. Nah, dengan cara yang sama yang ini jadi yang bawah ini jadi tau YX dan yang samping ini jadi tau XY. Oke. Nah, semua tegangan ini kalau dikalikan dengan luasnya ya, luasnya kan limit luasan ini menuju 0. Itu harus seimbang. Jadi kalau ini adalah segi 4 yang dimensinya sama, maka sigma X yang kiri harusnya sama dengan sigma X yang kanan, karena dia seimbang. Ya. Sigma Y yang atas harusnya sama dengan sigma Y yang bawah, juga seimbang. Tau YX dengan tau YX ini dalam arah horizontal seimbang, yang memang sudah sama. Tau XY dengan tau XY ini seimbang, satu ke bawah, satu ke atas. Oke, beres, sama. Nah, untuk momen, kita bisa ambil momen ke salah satu, ke bawah ini misalnya ya. Kalau kita ambil momen ke pojok ini, 2 tegangan ini, kalau dikalikan luasnya jadi gaya, tidak akan memberikan momen. Yang akan memberikan momen hanya tau YX dan tau XY. Arahnya saling berlawanan, satu searah jarum jam, satu lagi berlawanan putaran jarum jam. Oke. Nah, kalau jarak ini sama, karena ini kita anggap ini segi 4 yang jaraknya sama, maka agar seimbang, tau YX ini harus sama dengan tau XY ya. Jadi untuk titik pada bidang di satu titik itu kuantitas tegangannya cuma ada 3 jadinya ya. Walaupun tanda panahnya ada banyak begini, nilainya cuma 3, satu sigma X tegangan dalam arah normalnya, satu lagi sigma Y, dan 4 ini besarnya harus sama, namanya saja yang berbeda-beda ya.
Namanya cuma dua, tau XY dan tau YX, tapi nilainya dua-duanya sama. Jadi ini di 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi, titik A itu harus kita jadikan kubus ya. Karena permukaannya jadi banyak ya, menghadap ke seluruh koordinat dalam ruang ya. Jadi ada 6 permukaannya. Jadi kalau titik A itu kita taruh di ruang 3 dimensi, nya begini. Sumbu X-nya misalnya, X-nya kemana ya? Kalau X-nya ke sana, Y-nya ke atas, X, Y, Z-nya ke depan sini ya. Begitu. Jadi yang ke depan ini adalah sigma X. Satu lagi di belakangnya ya. Di belakang ini ke sebelah sana. Yang ini sigma Y. Kalau sigma Y di bawah ini ya, satunya lagi. Nah, nggak usah dihapus. Jadi yang sebelah bawahnya tidak digambarkan, begitu biar tidak terlalu ramai. Sigma Z normal ada di permukaan ini, mengarah ke sumbu Z. Temannya ada di belakang situ, ngarahnya ke belakang ya. Jadi ada 3 tegangan normal, sigma X, sigma Y, sigma Z. Lalu di permukaan ini masing-masing dan permukaan sebelahnya lagi akan ada tegangan geser ya. Nah, yang tadi sudah kelihatan misalnya tau XY itu arahnya begini. Tau XY dan di atas ada tau YX begitu ya. YX. Di bawahnya ada temannya dari tau YX ini dan di belakang ada tau XY ini yang ke bawah. Nah, sekarang karena ada arah satu lagi, arah Z-nya, maka di sini harusnya juga ada tau XZ begitu, tau XZ. Dan di permukaan atas ini juga ada tau YZ begini. Tau di sini tau YZ. Di permukaan Z ini ada geser yang arahnya ke X, ini tau ZX. Dan geser yang arahnya ke Y, tau ZY. Dan di sebelah sana juga ada lagi pasangannya ya, yang di sebelah belakang. Jadi di setiap permukaan ada 1 tegangan normal dan 2 tegangan geser. Setiap permukaan dari kubus ini. Nah, seperti tadi kita punya tegangan normal sigma X, sigma Y, sigma Z yang masing-masing independen ya. Sigma X ini sama dengan yang sebelahnya, tapi dengan sigma Y ya nggak ada urusannya, tidak ada hubungannya, tergantung bebannya. Sigma X-nya bisa sekian, sigma Y-nya bisa nilai yang lain lagi, dan sigma Z-nya juga begitu. Kalau tadi di sini sigma X dan sigma Y ya, tegangan normalnya bebas, punya nilai berapa saja tergantung bebannya, sementara ini harus sama. Nah, untuk 3 dimensi, tegangan pada titik 3 dimensi yang harus sama, kalau kita harus ngecek momennya terhadap sumbu masing-masing ya. Kalau ngitung momen terhadap sumbu X, nanti yang harus sama adalah tau YZ dengan tau ZY. Kalau kita ambil momen terhadap sumbu Y, yang harus sama adalah tau XZ dengan tau ZX. Dan kalau kita ambil momen terhadap sumbu Z yang ini, yang harus sama nanti tau XY dengan tau YX. Jadi dari semua tegangan ini nilai yang yang independennya cuma 6 ya. Jadi ini 3, lalu tau XY sama dengan tau YX, tau XZ sama dengan tau ZX, dan tau YZ sama dengan tau ZY. Ya, jadi di satu titik pada ruang bisa ada 6 tegangan ini. Ya. Kalau di bidang hanya ada 3. Konvensi tandanya sama seperti yang tadi. Ke arah luar itu sigma X, sigma Y, sigma Z tergantung dia menghadap kemana tegangan normalnya. Untuk tegangan geser, label yang pertama itu arah permukaannya. Jadi yang di permukaan menghadap ke sumbu X ini taunya X dulu. Ini juga tau X juga. Tau X, tegangannya arahnya ke Y jadi tau XY. Yang ini tau X karena permukaannya menghadap ke X, tegangannya mengarah ke Z jadinya tau XZ. Ya.
Begitu juga yang sebelah sini. Jadi permukaan Z arahnya Y, ZY. Permukaan Z arahnya X, jadi ZX. Nah, ini di konsep tegangan kita berhentinya di sini. Nanti ini akan diambil lagi nanti kalau sudah sampai di tegangan yang banyak ini. Kita baru belajar satu macam tegangan normal saja ya. Jadi kalau sudah beres semua, tegangan akibat normal, akibat lentur, akibat gaya geser, dan nanti ada torsi juga. Jadi di satu struktur kita sudah bisa hitung semua tegangan yang terjadi. Nah, nanti kita kembali ke sini. Yang mana yang dari semua itu, mana yang sigma X, mana yang sigma Y, mana yang sigma Z, mana yang tau YX, ZX, dan sebagainya. Lalu baru kita bisa cek apakah misalnya satu elemen struktur ini memenuhi ketentuan atau tidak gitu ya, tegangan yang terjadi. Oke, ini mengakhiri konsep tegangan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak kita pindah ke deformasinya.